kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adakah yang tahu hari ini apa materi yang akan kita pelajari? Ya, betul sekali. Materi yang kita pelajari adalah materi tentang tumbuhan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita explain dulu ya, biar pada semangat semua. Ayo, berdiri semua ya anak-anak. Kita mulai. 1, 2, 3. Are you ready? Kelas 4A. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengarkan, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Jadi kita hari ini akan belajar tentang yang namanya tumbuhan. Baik, ibu akan menggambar tumbuhan mangga. Nah, di sini itu ada bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, di sini ada pohon dan bagian-bagiannya. Ada yang tahu nggak sih bagian-bagian dari tumbuhan itu apa aja? Benar, ada akar, ada batang, ada daun, ada buah, dan ada bunga. Sekarang kita akan belajar mengenai fungsi-fungsi dari tumbuhan. Yang pertama dari bawah dulu ya. Ada akar. Apa sih fungsi dari akar itu? Yang pertama, fungsi akar adalah sebagai penopang dari tumbuhan. Jadi kalau tidak ada akar, tumbuhan itu akan roboh atau tidak bisa hidup. Yang pertama, sebagai penopang tumbuhan. Yang kedua, akar ini berada di dalam tanah ya. Di dalam tanah itu ada airnya. Jadi akar ini menyerap air untuk disalurkan ke batang sebagai penyalur air dan mineral ke batang. Terus yang kedua, ada yang namanya batang. Apa sih fungsi dari batang itu? Fungsi dari batang yang pertama adalah sebagai penyokong daun dan bunga untuk tumbuh. Yang kedua, batang itu sebagai cadangan makanan ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya daun. Daun ini fungsinya sebagai fotosintesis, sebagai alat pernapasan. Yang ketiga, daun juga sebagai alat perkembangbiakan
secara vegetatif. Selanjutnya ada yang terakhir ya, ada bunga. Bunga itu apa sih fungsi dari bunga itu? Sebagai hiasan juga bisa. Karena bunga itu warna-warni ya, itu warnanya. Sebagai hiasan. Terus yang kedua, sebagai bertemunya sel kelamin betina dan jantan. Terus yang ketiga itu sebagai alat penyerbukan. Oke, apakah ada pertanyaan anak-anak tentang materi yang kita bahas tadi? Kalau tidak ada, maka ibu akan berikan kalian soal dan tugas. Nanti ibu kasih lembar kerja ini ya. Diikuti perintahnya, nanti kalian bagian-bagian mana sama fungsi-fungsinya. Nah, apakah kalian sudah selesai semua? Kalau sudah, boleh dikumpulkan ya di pijat. Nah, ada tambahan materi lagi. Jadi, tanaman itu sangat penting ya bagi makhluk hidup. Karena tanaman itu menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup. Bukan hanya oksigen yang gratis, tetapi juga menjadi tempat penyimpanan karbon yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Nah, sekarang itu kan banyak pohon-pohon ditebang ya. Jadi kayak kardus gitu, banyak kejadian juga bencana alam banjir karena konservasi tanah itu, karena pohon juga berfungsi untuk konservasi tanah dan mengatur air. Jika pohon ditebang, maka air itu tidak ada yang diserap karena akar itu menyerap air ya. Nah, apakah ada yang ditanyakan lagi tentang materi ini? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita mengulas lagi apa yang kita bahas hari ini. Ibu akan bertanya kepada kalian, nanti dijawab ya. Nah, bagian tumbuhan yang fungsinya sebagai cadangan makanan adalah, ya betul, adalah batang. Terus, bagian tumbuhan yang fungsinya sebagai alat penyerbukan adalah, ya betul, jawabannya adalah bunga. Satu lagi, bagian tumbuhan mana yang fungsinya sebagai alat perkembangbiakan vegetatif? Ya betul, jawabannya adalah daun. Nah, setelah kita mengulas kembali ini, apakah ada yang ditanyakan lagi atau ada yang mau dipertanyakan? Kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.